Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita menikmati firman Tuhan, berkat dari firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, renungkan bersama. Saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 15. Ayat 14, ayat 20 sampai dengan ayat 23. Namun sebelumnya kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau mengaruniakan hikmat bagi kami untuk memahami firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami sungguh-sungguh memiliki pedoman untuk bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama masih di dalam seri pembelajaran tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan pada saat ini secara khusus kita akan berbicara tentang pentingnya memahami kebangkitan Yesus Kristus. Ada banyak pendapat, ada banyak pemahaman yang berhubungan dengan pokok ini. Bahkan ada pendapat yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan. Yesus tidak dibangkitkan. Nah, kita akan lihat dari Alkitab. Apa ajaran Alkitab tentang kebangkitan? Saya akan membacakan dari kitab 1 Korintus 15, mulai ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat Anugerah, bicara tentang kebangkitan adalah hal yang sangat mendasar di dalam keyakinan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Karena ajaran demi ajaran yang kita temukan dapat menjadikan banyak orang yang bisa bimbang, ragu, khawatir, bahkan tidak mempercayai lagi apa yang dikatakan, apa yang dia yakini sebelumnya. Nah, pada saat ini kita berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus dikatakan bahwa seandainya Yesus itu tidak dibangkitkan, Alkitab dengan sangat jelas berkata, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu. Apa gunanya kita beriman? Apa gunanya kita menyandang status sebagai orang yang beragama Kristen jika Tuhan itu tidak dibangkitkan? Tetapi begitu jelas pengajaran Alkitab pada saat Rasul Paulus menuliskan firman ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia menyatakan dengan sangat tegas bahwa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia sudah bangkit dari antara orang mati. Menunjukkan bagaimana apa yang diajarkan sebelumnya, apa yang dituliskan oleh Alkitab sebelumnya tentang Yesus Kristus yang datang mulai dari nubuatan, dia akan dilahirkan di mana, dia kemudian akan menjadi apa, dan sampai kepada nubuatan tentang penyaliban dia, bahkan kematian dia. Tetapi juga ada pengajaran yang begitu jelas berbicara tentang dia akan bangkit. Begitu banyak pemahaman-pemahaman di dunia ini, pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh terkenal dari kalangan keyakinan dimanapun, kita akan temukan bahwa ada sesuatu yang diidolakan, dikagumi dari pemimpin-pemimpin tertentu.
Tetapi dari semua itu kita tidak menemukan, atau sampai pada saat ini saya tidak menemukan ada satu tokoh yang menjamin bahwa akan ada kebangkitan baginya. Apalagi kalau menjamin kepada para pengikutnya. Nah, Alkitab memberikan pengajaran dengan sangat jelas tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah datang ke dalam dunia, rela berkorban bagi manusia untuk memberikan keselamatan kepada manusia, kemenangan kepada manusia, dan itu hanya akan terjadi jika dia mengalahkan maut tersebut, jika dia bangkit dari kematian. Saya akan membacakan sekali lagi dari Alkitab, dari firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ini. Saya akan bacakan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Di sana merupakan penjelasan tentang berita yang harus kita sampaikan. Isi berita yang memberikan penekanan tentang karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 3 dan 4 di sana disebutkan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Manusia berdosa, manusia terancam binasa karena upah dosa adalah maut, tetapi kedatangan Kristus adalah berkorban, bahkan sampai mati karena dosa-dosa kita. Dan kemudian disebutkan dia telah dikuburkan. Tetapi di dalam ayat yang keempat disebutkan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut tersebut. Jadi Kristus sudah bangkit, menunjukkan kemenangan ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau pembacaan kita tadi menyatakan bahwa sia-sia iman kita seandainya Tuhan Yesus itu tidak dibangkitkan. Tetapi yang ada adalah Yesus benar-benar dibangkitkan. Dan itu disaksikan oleh begitu banyak orang, termasuk catatan di dalam Alkitab menyatakan bagaimana dia bertemu dengan Petrus, bagaimana dia bertemu dengan murid-murid yang lain, kemudian dia pernah menunjukkan diri bahwa dia bangkit dari kematian kepada 500 orang lebih. Dan itu menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang nyata, yang disaksikan kebenarannya oleh orang-orang pada zaman tersebut. Jadi bukan sekedar suatu ungkapan saja bahwa dia akan datang, dia akan bangkit. Tetapi nyata disebutkan bahwa dia bangkit dari kematian. Dia dapat berkomunikasi dengan murid-muridnya. Bahkan pada saat murid-muridnya berada di danau pada saat mereka mencari ikan pada semalam-malaman dan tidak menemukan seekor pun, Tuhan memberikan jalan keluar. Tebarkan jalamu di samping kanan perahu. Dan mereka melakukan itu dan dapat menangkap begitu banyak ikan. Mereka boleh bertemu, bercakap-cakap dengan dia. Dan dalam banyak kesempatan, bahkan ada salah satu murid yang kemudian menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Sehingga pada saat mereka datang dan kemudian bertemu dengan dia, mereka punya keyakinan bahwa dialah Yesus yang sudah mati tetapi bangkit dari kematian. Ada dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus pada saat Yesus sudah mati, sudah dikuburkan, tetapi pada hari kebangkitannya Yesus bertemu dan mereka bercakap-cakap dan mereka kemudian menyadari, mengetahui bahwa dialah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Jadi di dalam bagian ini kita menemukan dasar kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, menunjukkan bagaimana ajaran ini begitu dominan, begitu penting di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena disebutkan
sia-sia iman kita, sia-sia kepercayaan kita jika Yesus tidak dibangkitkan. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan maut. Jadi ajaran tentang kebangkitan Yesus sangat jelas kita temukan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 15 ini secara keseluruhan. Kita akan menemukan pengajaran demi pengajaran yang menunjukkan tentang kebangkitan Kristus. Di dalam ayat yang ke-54 bagian B sampai dengan 57, firman Tuhan berkata bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian memberikan kemenangan, menjamin kemenangan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Iman kita adalah iman yang membawa kemenangan, menjadikan kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat yang sudah mengalahkan maut, sudah bangkit dari kematian, memberikan jaminan bagi kita bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Apa gunanya keyakinan kita? Apa gunanya harta yang kita miliki? Apa gunanya jabatan yang hebat yang kita dapatkan di dunia ini? Jika pada akhirnya kita tidak mengetahui apakah kita mendapatkan tempat yang kekal atau tidak. Ada pengajaran yang Alkitab katakan hanya ada 2 tempat kekal di dunia ini. Kalau bukan tempat itu di sorga, berarti di neraka. Kemana kita akan pergi? Alkitab memberikan jaminan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki kemenangan terhadap maut. Kita terancam untuk binasa, untuk dibinasakan karena upah dosa adalah maut. Tetapi maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit dari kematian, sehingga dia memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup kekal dijaminkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga pada kesempatan ini, mari kita koreksi diri. Kita sudah memercayai, beragama, beraktivitas dalam segala macam kegiatan-kegiatan yang kelihatan rohani. Tetapi sudahkah kita mendapatkan jaminan kebangkitan pada masa kekekalan karena kita berada di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, sudah mengalahkan maut? Jika belum, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang sudah mengalami kematian itu, tetapi sudah mengalahkan maut, memberikan keselamatan, memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini menunjukkan bagaimana, membuktikan bagaimana keilahian daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah datang ke dalam dunia sehingga dia berkuasa mengatasi, mengalahkan segala tipu daya iblis, mengalahkan maut sekalipun, dan menjamin keselamatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini kiranya menjadikan kita semakin teguh iman kita, bahwa pengajaran tentang kebangkitan Yesus Kristus begitu penting di dalam kehidupan kita. Kita sudah boleh mengetahui bahwa Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita. Dan ini yang selalu
dilafalkan oleh orang-orang yang beragama Kristen, atau ada banyak gereja yang menerapkan pengakuan imannya, pernyataan imannya, bahwa mereka percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi dasar yang menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kemenangan dan mendapatkan tempat yang kekal bersama dengan Dia di surga. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari bersama berbicara tentang bagaimana pentingnya kebangkitan Kristus boleh menjadikan iman kita semakin teguh, boleh menjadikan kita semakin giat di dalam melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar secara sederhana dan boleh memahami bagaimana pengajaran tentang Yesus yang sudah bangkit dari kematian mengalahkan maut, memberikan penegasan kepada kami bahwa iman kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.